Here we came at a moment's notice to a corruption trial that's been dragged on for over 8 years. This is something that even in the Israeli courts should take no more than 3 years. Di koridor kekuasaan Tel Aviv, aroma kejatuhan Netanyahu semakin tercium dengan jelas. Pemimpin Israel tersebut kini sedang menghadapi masa-masa sulit di akhir kekuasaannya. Pemimpin Israel ini harus menghadapi upaya penggulingannya dari kursi kepemimpinan Perdana Menteri tersebut. Dua musuh lamanya yaitu Naftali Bennett dan Yair Lapid berkoalisi demi memperebutkan pengaruh di Israel. Selain itu, Netanyahu juga harus menghadapi permasalahan internal di pemerintahannya. Kasus korupsi yang menjerat hingga hilangnya kepercayaan terhadap Netanyahu membuat kredibilitas Netanyahu semakin menurun. Apalagi setelah kekalahan demi kekalahan dalam perang melawan Iran, membuat Netanyahu hanya menunggu waktu sebelum digulingkan. Jika kredibilitasnya semakin menurun, maka bisa dipastikan masa jabatannya akan berakhir di akhir tahun ini. Buruknya lagi di tengah kondisi peperangan yang membutuhkan banyak dukungan, negara-negara yang berkoalisi dengannya memilih enggan terlibat dalam konflik. Akankah Netanyahu jatuh dari kursi kepemimpinan PM Israel? Dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menggulingkan dari kursi kepemimpinannya? Cetak Gol coba merangkum. Rakyat Israel dan oposisi berkoalisi siap kudeta Netanyahu dari kursi PM Israel sebagai berikut. Kekuasaan Benjamin Netanyahu di Israel tinggal menghitung bulan. Naftali Bennett dan Yair Lapid, dua nama itu bukanlah nama yang asing di telinga para pengamat politik Israel. Dua tokoh itu merupakan dua rival terbesar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Bukan hanya itu saja, baru-baru ini dua tokoh berpengaruh tersebut menyatakan berkoalisi dan akan menggulingkan Netanyahu dalam pemilu mendatang. Naftali Bennett sendiri merupakan tokoh berhaluan kanan dan Yair Lapid berhaluan tengah. Melalui pernyataan pada hari Minggu lalu, mereka mengumumkan koalisi partai dengan jargon Bennett 2026 and he is a future. Aliansi tersebut dikabarkan akan menyatukan oposisi yang terpecah belah dan memiliki sedikit kesamaan, selain permusuhan mereka terhadap Netanyahu. Secara terang-terangan, kantor Bennett menyatakan bahwa partai baru yang didirikan akan dipimpin oleh Bennett. Sebagai informasi, berdasarkan laporan per April 2026, partai yang didirikan oleh Naftali Bennett dan Yair Lapid ini diberi nama Beyahat. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, partai ini berarti bersama. Bennett menyatakan bahwa ia sangat senang pada malam ini bersama teman saya. Yair Lapid mengambil langkah paling Zionis dan patriotik yang pernah dilakukan untuk negara. Kemudian Yair Lapid juga menyatakan bahwa Bennett adalah seorang politisi sayap kanan yang jujur dan dapat dipercaya. Menurutnya, langkah penyatuan partai itu adalah dalam rangka menyatukan blok dan mengakhiri perpecahan internal. Mereka juga berfokus untuk memenangkan pemilihan mendatang yang akan dan memimpin Israel di masa depan. Bennett berjanji jika ia terpilih dalam pemilihan tersebut, maka ia akan membentuk Komisi Penyelidikan Nasional atas tragedi 7 Oktober 2023. Tragedi itu sendiri merupakan sebuah peristiwa yang mengarah pada serangan Hamas terhadap Israel yang seringkali ditolak oleh pemerintahan Netanyahu.
Tragedi itu seolah-olah menjadi luka lama Israel akibat kekurangan informasi mengenai serangan yang dilakukan oleh Hamas. Kejadian itu juga menjadi pukulan hebat bagi pemerintahan Netanyahu karena telah gagal melindungi rakyatnya. Bukan hanya berniat membuka kasus lama, Lapid dan Bennett juga diketahui menjadi kritikus yang vokal dalam menyuarakan penenangan mengenai perang melawan Iran. Mereka berdua bahkan sempat menyebutkan jika gencatan senjata 2 minggu yang pernah disepakati Netanyahu dengan Iran adalah sebuah bencana politik. Bergabungnya mereka dalam satu koalisi ini sebenarnya bukanlah kali pertama yang mereka lakukan. Sebelumnya mereka juga mampu mengakhiri masa jabatan Netanyahu yang berlangsung sejak 12 tahun berturut-turut dalam pemilihan umum 2021. Namun koalisi pemerintahan mereka sebelumnya hanya bertahan 18 bulan saja. Koalisi tersebut memang masih belum menemukan kesamaan visi pada awalnya. Naftali Bennett ini sendiri sebenarnya merupakan mantan sekutu dekat yang menjadi Menteri Pertahanan di bawah Netanyahu. Ia dianggap berkhianat setelah membentuk koalisi perubahan pada tahun 2021. Koalisi tersebut bertujuan untuk menggulingkan Netanyahu dari jabatan Perdana Menteri. Bukan hanya itu saja, Netanyahu juga harus menghadapi konsekuensi dari mundurnya Menteri Perang Israel. Kementerian tersebut ketika itu dipegang oleh Benny Gantz. Alasan dari mundurnya ia diketahui akibat ketidaksetujuan atas cara Netanyahu menangani perang yang dinilai menghalangi kemenangan Israel. Pukulan bertubi-tubi terhadap Netanyahu ini semakin diperparah dengan adanya konflik melawan Iran. Negara yang awalnya diremehkan tersebut ternyata mampu memberikan perlawanan sengit. Bukan hanya perlawanan sengit saja, Iran bahkan menjadi lawan yang hampir mustahil untuk dikalahkan. Padahal Israel sudah bersekutu dengan Amerika Serikat. Rudal dan bom canggih dikerahkan, namun belum terlihat tanda-tanda kemenangan Israel. Justru peperangan tersebut membuat Amerika dan Israel rugi besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu semakin mengalami kekalahan. Negara tersebut terjebak dan tidak mampu mengakhiri peperangan yang berlarut-larut tersebut. Bahkan setelah dilakukan berbagai gencatan senjata, Iran masih enggan untuk menyerah. Mereka bahkan memberikan balasan kebijakan yang membuat Amerika dan Israel semakin terpojok. Israel dan Netanyahu semakin terdesak dan bukan tidak mungkin akan mengalami kekalahan. Apalagi setelah penyerangan yang dilakukan Iran dan sekutunya membuat kerusakan di Israel sangat berbeda. Setiap hari Israel dihujani dengan ribuan drone dan rudal Iran. Mereka juga harus menghadapi kiriman roket dan proyektil dari Hezbollah di Lebanon. Baru-baru ini bahkan mereka menerima pukulan hebat dari kelompok Houthi di Yaman. Kekalahan Israel dan Netanyahu semakin terlihat dan tidak terhindarkan. Iran akan keluar sebagai negara yang memenangkan perang tersebut. Kegagalan Netanyahu dalam tragedi 7 Oktober hingga konflik melawan Iran membuat kredibilitasnya hancur. Bahkan banyak pihak menduga pada pemilihan umum berikutnya besar kemungkinan jika Netanyahu akan kalah. Apalagi beberapa waktu yang lalu, Netanyahu sempat diterpa isu mengenai kesehatannya yang memburuk. Ia diketahui baru menjalani operasi kanker prostat. Meskipun ia mengklaim bahwa sudah sembuh dan sudah menjalani perawatan, tetap saja potensi kesehatan tersebut menjadi salah satu pertimbangan kekalahannya dalam pemilihan umum. Kini nasib kekuasaan sang baby berada di ujung tanduk, ia hanya tinggal menunggu kekalahan. Skandal beracun buat kredibilitas Netanyahu hancur. Tekanan demi tekanan membuat Netanyahu semakin pusing 7 keliling. Saat ini ia juga diketahui sedang menghadapi permasalahan hukum yang tidak sedikit. Kasus pertama yang berkaitan dengan Netanyahu adalah kasus mengenai skandal korupsi yang menjeratnya. Kasus korupsi itu merupakan kasus korupsi 1.000, 2.000, dan 4.000. Kasus-kasus ini mencakup penyuapan, penipuan, hingga pelanggaran kepercayaan. Kasus korupsi 1.000 merupakan kasus gratifikasi yang menjerat Netanyahu dan istrinya. Kedua, diduga menerima hadiah mewah berupa cerutu dan sampanye.
Diperkirakan kedua benda itu bernilai ratusan ribu dolar yang didapatkan dari pengusaha kaya seperti Arnon Milchan. Benda-benda itu diberikan sebagai imbalan atas bantuan politik dan kebijakan Netanyahu. Pada kasus korupsi 2000, Netanyahu diketahui melakukan kesepakatan media. Hal ini berkaitan dengan dugaan kesepakatan timbal balik dengan Arnon Moses, penerbit surat kabar Yediot Ahronot. Kasus tersebut memberikan Netanyahu hak untuk menyiarkan pemberitaan positif mengenai dirinya, sehingga di Israel tidak ada berita negatif yang menyoroti pemerintahannya. Banyak pihak menilai tindakan ini adalah salah satu bentuk pelanggaran dalam dunia jurnalistik. Jahatnya lagi, Netanyahu memberikan imbalan berupa kebijakan yang menguntungkan media tersebut. Ia juga melakukan pembatasan terhadap media-media pesaing dari surat kabar Yediot Ahronot. Ini adalah bentuk dari pembungkaman pers di Israel. Pada kasus 4.000 ini merupakan kasus terberat yang dijalani oleh Netanyahu. Kasus ini memberikan tuduhan kepada Netanyahu bahwa ia telah memberikan keuntungan regulasi kepada pengusaha telekomunikasi Shaul Elovitch. Shaul Elovitch sendiri diketahui merupakan orang yang memiliki situs pemberitaan bernama Walla. Kasus ini juga memberikan Netanyahu keuntungan untuk memberitakan pemberitaan positif bagi dirinya. Kasus-kasus ini merupakan kasus yang masih menjerat Netanyahu hingga hari ini. Namun banyak pihak menilai bahwa Netanyahu sengaja memanfaatkan jabatannya agar ia tidak bisa diadili atas kejahatan tersebut. Ia diduga sengaja membuat sidang-sidang tersebut tidak bisa berjalan dengan cepat. Kasus kedua yang membuat reputasi Netanyahu semakin runtuh adalah pengajuan permohonan ampunan kepada Presiden Isaac Herzog. Netanyahu tanpa rasa malu meminta pengampunan atas kasus-kasus korupsi yang menjeratnya, tanpa mengakui kalau ia telah melakukan korupsi tersebut. Bahkan ia juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai dalih untuk memulihkan persatuan nasional. Ia menilai bahwa sidang berlarut-larut membuat Israel terpecah belah. Persidangan di muka umum dianggap sebagai upaya memicu perdebatan sengit di masyarakat. Netanyahu juga beralasan bahwa diperlukan upaya untuk mengakhiri persidangan yang dia anggap sebagai kudeta politik pihak lawan. Kasus Netanyahu ini sendiri memang memicu perdebatan sengit di masyarakat. Masyarakat terpecah belah dan memiliki pandangan yang berbeda. Terdapat kelompok yang menilai bahwa kasus ini sebaiknya dihentikan dalam rangka menghindari perpecahan. Namun terdapat pula respon lainnya yang menyatakan bahwa kasus tersebut harus mendapatkan proses hukum. Banyak pihak menilai jika Netanyahu menghindari proses hukum itu, artinya ia sama saja dengan menghindari tanggung jawab. Kasus-kasus yang menimpa Netanyahu ini seringkali mendapatkan gelombang protes dari masyarakat, terutama apabila kasus tersebut berkaitan dengan tuntutan pembebasan sandera perang. Banyak pihak keluar yang menuntut agar Netanyahu mengundurkan diri dari kursi Perdana Menteri. Mereka menuntut pembebasan sandera Hamas dan menghentikan perang. Selain masalah sandera, gelombang protes ini juga berkaitan erat dengan kasus hukum dan korupsi yang menjerat Netanyahu tadi. Tuntutan dan tekanan publik kepada Netanyahu ini bisa dikatakan cukup besar. Diperkirakan ada 70% warga Israel yang menuntut agar Netanyahu turun dari jabatannya. Pengen jaket kece dengan harga miring? Cobain deh jaket tracker premium yang gak sampai Rp100.000. Cek linknya di bawah ini. Netanyahu ditinggalkan negara-negara pendukungnya. Netanyahu tidak kehilangan dukungan di internal negaranya. Ia juga kehilangan dukungan dari negara-negara koalisinya. Misalnya pada kasus lobi pro-Israel di Amerika Serikat yang mulai menghadapi perlawanan akibat pergeseran opini publik dan kelelahan politik. Kondisi ini membuat munculnya perdebatan mengenai bantuan militer dan kebijakan luar negeri. Terdapat kelompok seperti J Street yang menyuarakan agar penghentian bantuan militer AS kepada Tel Aviv. Ada kelelahan yang semakin terasa ketika kalangan politisi dan publik Amerika berkomitmen tanpa syarat terhadap kebijakan Israel. Hal ini memicu perdebatan sengit mengenai aliansi tersebut. Penolakan serupa juga sempat dilayangkan oleh sekutu setia Netanyahu,
yaitu Presiden Donald Trump. Penolakan terhadap arah kebijakan Netanyahu tersebut merupakan permasalahan pandangan antara Trump dan Netanyahu. Laporan menyebutkan jika adanya keretakan strategis antara dua pemimpin negara ini. Trump secara terbuka menolak usulan Netanyahu agar mengajak rakyat Iran melakukan pemberontakan massal kepada pemerintahan. Trump menilai bahwa tindakan ini hanya akan mendorong warga sipil turun ke jalan raya dan membuat nyawa mereka dalam bahaya. Mereka hanya akan jadi pemicu pertumpahan darah dan berakhir dengan pembantaian. Menurut pandangan Netanyahu, itu adalah peluang untuk mengguncang rezim Iran yang dianggap mereka sedang melemah. Pandangan ini memang cenderung memaksa rakyat Iran turun ke jalan. Namun Trump cenderung menginginkan solusi yang lebih terkontrol. Misalnya seperti kasus penaklukan Venezuela, di mana rezimnya tetap ada namun di bawah kendali Amerika Serikat. To the comments of President Trump, as I said also on CBS, what I've been seeing is some frustration with him about the Europeans needing to take time to react to his request when it comes to this question of making sure that sea lanes are open. And I said, hey, there is a reason for that. And the reason is that for good reasons, the US was not able to consult with allies because they wanted to keep the campaign secret. Perbedaan pandangan ini juga terjadi pada negara-negara yang awalnya mendukung Israel. Salah satunya adalah negara-negara yang tergabung dalam NATO. I'm very disappointed in NATO. They weren't there for us. We pay trillions of dollars for NATO. And they weren't there for us. Remember what I said, NATO was not there. Now they want to come up, but there's no real threat anymore. But NATO was not there for us. Are you gonna run it? NATO yang merupakan aliansi dari negara-negara Eropa baru-baru ini menolak membantu Amerika dan Israel dalam peperangannya melawan Iran. Mereka menganggap bahwa konflik yang terjadi itu bukan bagian dari konflik mereka. Mereka juga cenderung memandang sikap netral sebagai kepentingan nasional mereka. Meskipun pada akhirnya terdapat juga beberapa negara yang terpaksa mematuhi Amerika dan terlibat dalam konflik itu. Fenomena ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat terjadi. Bahkan Jerman yang merupakan sekutu setia Israel memilih menolak terlibat konflik tersebut. Bahkan kritikan tajam sempat keluar dari Kanselir Merz yang secara terbuka mengkritik pandangan Israel terkait kebijakan di tepi barat. Ia menilai kebijakannya itu menghambat solusi dua negara. Respon tersebut mendapatkan serangan dari Menteri Israel, Bezalel Smotrich, yang menyinggung narasi sejarah Holocaust. Saling serangan pendapat ini membuat hubungan menjadi panas antar keduanya. Ini menunjukkan bahwa sekutu paling setia pun sewaktu-waktu dapat bersaing. Penolakan demi penolakan diterima oleh Israel, apalagi ketika Israel terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan di Gaza. They want to stop the forward progress of history. In fact, they want to move us back in time. Kecaman demi kecaman mengalir deras, terutama pada kebijakan Netanyahu. Bahkan terdapat pula kelompok Yahudi Ortodoks yang mengkritik pemerintahan Netanyahu tersebut. Tindakan ini membuat Israel tidak hanya diboikot oleh negara oposisinya, namun juga oleh seluruh dunia. Jika kondisi terus berlanjut seperti ini, Netanyahu akan kehilangan dukungannya dan dipastikan akan mengakhiri masa jabatannya di akhir tahun ini. Dapatkan sendal anti-slip dari Muzi yang kini turun harga menjadi 36.000 saja. Buruan check out sekarang. Itulah ulasan rakyat Israel dan oposisi berkoalisi siap kudeta Netanyahu dari kursi PM Israel. Akankah kondisi perpolitikan membuat Netanyahu gagal memperoleh kursi kepemimpinannya lagi? Dan sejauh mana kasus-kasus Netanyahu membuat gagal meraih kursi PM Israel? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.